warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan podcast bareng Bu Dr. Eva untuk membicarakan manajerial Evara Beauty Clinic. Sebelum kita ngobrol bareng sama Bu Dokter, terlebih dahulu saya mau nemuin teteh-teteh yang ada di depan dulu nih. Ada resepsionis, ada juga CS ya. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, hari ini mau ngobrol bareng sama Bu Dokter, tapi mungkin masih ada pasien ya. Ya, Mau tanya nih, Teteh udah berapa lama di sini Teh? udah mau 5 tahun. Oh, 5 tahun, lama juga ya. Iya, Teh. Bagaimana Teh kesan dan pesan ataupun juga suka dukanya selama di Evara ini? Kalau kesan dan pesan saya bekerja di sini itu alhamdulillah sangat bersyukur ya, karena Iya. saya bekerja di sini itu enggak hanya mencari uang ya, tapi juga Ilmu. apa ya? Ilmu ya? Banyak ilmu yang didapat. Terus terutama ilmu agama gitu. Iya. Di sini tuh spiritualnya oke banget gitu. Jadi kalau di sini tuh benar-benar kan kita setiap karyawannya ada culture-nya tuh. Iya. Jadi culture-nya itu solihah. Iya. Jadi kita itu berlomba-lomba, kita itu bersama-sama menjadi karakter pribadi yang solihah. Wah, keren sekali Teh. Jangankan Teteh yang bagian dari Evaranya ya, kalau saya sebagai customer juga alhamdulillah dapat banyak ilmu dari Evara, apalagi terlebih setelah mengikuti anniversary kemarin, ilmu agamanya dapat, ilmu cantiknya dapat. Ya. Jadi ya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Evara ini. Ya. Oke Teteh, makasih ya Teh. Oke. Nah teman-teman, itu dia Teh Yuli yang ada di kasir depan ya. Dia udah ngejelasin tadi bahwa di Evara itu bukan hanya untuk sekedar bekerja, tetapi juga belajar. Karena sejauh ini saya mengetahui bahwa Evara juga memiliki visi dan misi yang jelas. It shows me that Evara memiliki manajemen yang baik. Coba kita lihat visinya, being the best service provider for abundance and blessed life through all solution of beauty needs. Yang kemudian visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yang luar biasa nih. Misi yang nomor 1 adalah representing of dakwah Islam. Nah berarti di Evara ini memang tidak hanya sekedar sebagai the best provider solution of beauty needs, tetapi juga menggaungkan spiritual keislaman yang jelas melalui visi dan misinya. Yeah, I think Evara is a smart choice for me and for you, how to get inside and outside beauty. Dari mulai karyawan yang ramah dan beretika, kemudian juga penataan klinik yang begitu detil, selalu menampilkan suasana baru, tentunya ini tidak terlepas dari manajerialnya Evara juga dong. Nah, sahabat Solihah Evara, kalau mau ambil produk di bagian farmasi ada si Teteh ini nih. Teteh siapa Teh? Teh Teti. Teh Teti. Sama Teteh siapa yang di sana? Mia. Teh Mia, halo. Sahabat Solihah bisa lihat dari semua penataan hampir di seluruh klinik itu tertata dengan rapih, secara ownernya Bu Dokter itu adalah seorang dokter estetika. Jadi all about look beautiful, sangat enak untuk dilihat. Nah, ini saya akan menuju ruangannya Bu Dokter yang ada di lantai 2. Begitu sampai di lantai 2 pun, ketika kita harus menunggu antrian konsul dokter, kita dimanjakan dengan sofa yang nyaman, yang gak bikin bete, sambil nonton TV juga bisa. Jadi kita tuh gak berasa nunggu kayak di mana gitu. Pokoknya best service banget deh Evara ini.
Sambil nungguin Bu Dokter yang masih ada pasien lain yang sedang konsul, saya udah di tempat podcast dan ini Bu Dokter menyiapkan yang terbaik, udah keren banget tempatnya, bikin video saya ini jadi bagus kan. Memang ini warna kesukaan Bu Dokter ya. Aku sudah bareng Bu Dokter Eva untuk bicara santai tentang manajerialnya Evara. Why I interest to management? Because saya sendiri adalah orang manajemen yang memang sudah tertarik dari awal Bu Dokter kalau ngobrol, kemudian juga lebih tertarik lagi ketika kemarin ikut anniversary-nya Evara. Ada charity-nya, ada tahsin untuk karyawan, kemudian juga ada amazing personality. Ya, itu yang luar biasa banget yang membuat saya makin tertarik dengan manajemennya Evara ini. Nah, saya akan berbicara Bu Dokter dari sisi manajemen, bukan dari medisnya. Tapi boleh juga kalau misalnya tiba-tiba kita mengaitkannya ke medis ya Bu. Hai Ibu, selamat siang, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu lagi yang seorang perempuan yang menjadi leader, kemudian juga sukses, cantik luar biasa, dan menjadi ikonnya Evara itu membuat saya bangga berada sekarang satu frame dengan Ibu. Nah Bu, saya punya beberapa pertanyaan nih. Untuk pertanyaan yang pertama, pastinya itu kapan sih Evara berdiri? Tepatnya di tanggal 10 Februari 2010. 10 Februari 2010 ya? Kemarin itu kita ulang tahun yang ke-11. Untuk berdirinya itu 10 Februari 2010, berarti sekarang sudah 11 tahun seperti anniversary yang kemarin. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, nih mohon maaf ya Bu, Ibu terikat dengan Ikatan Dokter Indonesia atau ikatan dinas lainnya? Tidak, kalau untuk organisasi masih tergabung di IDI itu, tapi untuk menjadi ASN tidak. Ya, berarti ini udah jelas banget. Pertanyaannya, mengapa Ibu mendirikan beauty clinic? Nah, ini berawal dari ketertarikan saya, gitu ya. Saat kuliah dulu, gitu, kita ada mata kuliah namanya kulit dan kelamin, gitu. Ya. Tapi saya lebih tertarik sebetulnya ke kulitnya ya. Ke kulitnya. Tapi memang ada mata kuliahnya itu, gitu. Nah itu saya tertarik dari situ, gitu, berlanjut ke saat koas, gitu. Kebetulan banyak senior saya yang buka klinik kecantikan, saya freelance di situ. Iya. Nah, kalau untuk kulit dan kelamin itu tadi sudah Ibu bilang bahwa tertariknya sih lebih ke kulit. Apakah itu artinya Ibu mengambil spesialis kulit dan kelamin? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu tidak mengambil? Nah saat itu memang untuk spesialis, program spesialis itu tidak mudah dan tidak murah. Tidak mudah dan tidak murah ya teman-teman. Jadi saat itu ada pilihan, gitu ya. Saya ingin melanjutkan ke spesialis atau bareng bersama suami, gitu, yang mengabdi kepada suami. Jadi saya lebih memilih mengabdi kepada suami. Alhamdulillah masih banyak wanita solehah Bu Dokter. Soalnya kalau untuk program spesialis tadi harus LDR ya, tentunya yang meninggalkan suami. Nggak ada di Cirebon? Tidak ada. Di Bandung? Di Bandung ada, Di Bandung tapi saya ada. lebih tertarik di Semarang atau di Solo. Jawa ya Bu? Ya, Kenapa ini Ibu kan tertarik? Solo itu kan memang ada mertua ya di sana. Oh. Ya, ada mertua. Jadi kalau misalkan saya di sana tuh ya bisa ikut mertua. Oh, Pak Dokter dari Solo. Ya, dari Sragen tepatnya. Luar biasa ya Bu. Sekarang saya ingin Bu Dokter tell us more short story tentang berdirinya Evara sampai sekarang. Luar biasa, sudah 11 tahun. Nah, alhamdulillah ya, berkat doa semuanya, gitu, berkat doa orang tua, doa semuanya lah, gitu ya. Sehingga Evara tuh dari tahun 2000, sebetulnya kita tadi tepatnya 2010 ya. Nah, sebelumnya kan saya buka praktek pribadi di tahun 2008, gitu. Tahun 2008 saya praktek dokter umum seperti kebanyakan orang, gitu, praktek pribadi. Tapi di situ saya jualan krim. Tadi Salon itu ya? Ya, jualan krim, gitu, dokter praktek umum, gitu, sambil jualan krim. Alhamdulillah pelanggannya makin banyak, gitu ya. Awal memang jual beli krim aja, gitu, tapi terus di 2009 saya buka salon kecantikan. Gitu, buka salon kecantikan.
dengan satu asisten gitu. Jadi kita buka band facial satu aja. Satu band, satu asisten. Nah di 2009 akhir saya rekrut lagi karyawan 1 orang, jadi ada 2 orang asisten saat itu. Nah di 2010 saya buka gitu di depan Polres Cigasong, itu masih dengan salon kecantikan tapi sudah ada namanya Evara gitu di 2010 itu. Begitu. Nah, Bu, kan kalau misalkan saya lihat bagus banget nih manajerialnya Evara. Nah, keterampilan memanage Evara ini Ibu dapatkan dari alami berdasarkan pengalaman atau Ibu belajar secara khusus? Nah sebetulnya leader di sini adalah suami saya ya. Berarti dia promotornya. Ya betul. Jadi dia yang leadernya di Evara, cuma yang terlihat memang sosok Eva gitu ya. Ikonnya Ya. Sebetulnya yang manage semuanya ya suami gitu ya. Dan kita bareng belajar gitu. Bareng belajar. Saya sebut aja masyarakat tanpa riba. Masyarakat tanpa riba itu apa, Bu? Komunitas. Komunitas. Komunitas yang bergerak di jargonnya itu bebas hidup bebas utang. Hidup bebas Ya. utang. Saat itu juga sama mindset saya itu nggak mungkin lah ya kita punya sesuatu tanpa hutang gitu. Tapi ternyata setelah bergabung di MTR di masyarakat tanpa riba itu kita diubah mindsetnya gitu ya, bisa hidup berkah dan berlimpah tanpa hutang gitu. Itu dulu ada program namanya MHBHB, meraih hidup berkah dan berlimpah. MHBHB. Ya. MHBHB saat itu saya ikut dengan suami gitu, dan dia tercermin di visi kita gitu. Visi kehidupan- Evara yang ya, sekarang. visi Evara yang sekarang. Iya. Nah, Bu, sebagai leader dalam menghadapi karyawan, Ibu apa sih yang manajemen tipe kepemimpinan apa yang Ibu terapkan di Evara ini? Nah, tipe kepemimpinannya dengan pendekatan gitu. Pendekatan dengan karyawan agar timnya solid. Tidak otoriter. Tidak. Jadi kita ikat dengan pokoknya selalu mengingatkan kepada mereka tuh visi kita apa, misi kita apa, dan diikat dengan budaya kerja seperti itu. Benar nggak Teh Ratih? Betul. Ya berarti memang keren banget ya, Bu Dokter pernah bercerita tentang yang amazing personality itu. Saya tertarik, tetapi ternyata budgetnya nggak murah ya, Bu, untuk mendatangkan coachnya itu. Ternyata wah, padahal penting banget kalau misalkan udah dilatih nih, personalitinya itu pasti akan timbul sendiri kesadaran dan memiliki visi yang sama dengan manajemen yang kita ikuti itu. Boleh mungkin nanti kalau tertarik dengan managing personality, krunya ini apa namanya tuh IO-nya dari warga MTR Cirebon Raya bisa. Boleh deh nanti suatu saat. Kalau yang kemarin saya masih bergerak di untuk yang kan kita mengadakan in-house training, maksudnya pelatihan itu 1 tahun sekali. Nah, Ibu mungkin sesering mungkin ya, Bu? Untuk ini Untuk pelatihan karyawan. pelatihan karyawan kan kita tuh rutin mengadakan muter aja gitu, hospitality, terus untuk beauticiannya gitu ya, ada yang memanggil trainer ke sini atau dikirim beauticiannya ke sana gitu ya, ke tempat pelatihan gitu. Nah kalau untuk spiritualnya saya ikutkan mereka itu di program MTR, ada seminar basic gitu ya, SNMTR, sukses mengembangkan harta tanpa riba gitu. Di sana itu juga bukan hanya tentang mindset hidup tanpa utang gitu ya, tapi tentang perbaikan kehidupan gitu. Berarti untuk materi-materinya sendiri ada tahapannya ya, Ada. di MTR? Ya. Jadi ada MTR itu memang komunitas yang bergerak di bebas utang gitu ya. Tapi ada program-program yang lain, leadership-nya gitu, terus business coaching, ya, mentor coaching gitu ya. Terus apa lagi? Ada execution strategi, terus tadi ada program untuk naikin omset di BIMIMS namanya. Pokoknya banyak program-program. Nah, Bu Dokter, selama saya menjadi customer Evara itu saya
saya merasakan dan melihat peningkatan baik itu dari sisi karyawan, kemudian juga alat perawatan yang setiap tahun, bahkan mungkin tidak sampai tahunan, itu alat-alatnya berganti, semakin canggih, semakin bagus lagi. Nah itu Bu Dokter, bagaimana tanggapannya tentang itu? Kemajuannya tuh luar biasa, pesat sekali setiap tahun. Iya, bukan karena saya datangnya rajin ya kan, jadinya tahu perubahannya, ada produk baru lagi gitu. Nah, kalau untuk dari sisi saya ya, dari sisi sayanya saya aktif tadi di Perdaweri, Persatuan Apa itu? Ya, Persatuan Dokter Anti Aging, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia. Teteh, ingat nggak singkatannya? Panjang banget ya Bu Dokter. Perdaweri. Jadi di Perdaweri itu ada seminar-seminar dan workshop gitu ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu saya kalau di dalam negeri ya sudah keliling Indonesia lah ya. Tapi kalau ke luar negeri kemarin itu sempat ke Malaysia, Singapura, Thailand, gitu, terus ke Filipina, terus terakhir ke Jepang. Nah Bu, ini Bu, Ibu sebagai leader pasti Ibu sering menemui kendala-kendala. Nah kendala yang paling sering Ibu hadapi dari karyawan itu apa sih? Nah kalau calon karyawan juga pernah mengalami gitu ya, kita sudah rekrutmen gitu ya, udah lulus interview, tiba-tiba dia besok ngabarin, maaf saya tidak jadi bergabung. Nah itu. Terus ada juga yang sudah lulus training gitu ya, tiba-tiba dia hilang gitu ya. Kalau trainingnya sendiri itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Ya, gitu. Jadi sudah mengajari dia selama 3 bulan gitu. Sudah kita sudah besok masuk untuk menjadi karyawan tetap gitu ya, sudah mau tanda tangan kontrak tuh gitu. Besoknya dia hilang. Berarti ada faktor seperti itu ya Bu? Ada. Nah bukan itu dari karyawan ya, kalau misalkan dari calon karyawan, dari karyawannya ada nggak? Kalau dari karyawan mungkin yang ini ya masih berkata kasar, berkata kasar atau mungkin pas ada saya bisa halus gitu ya, maksudnya biasa sopan gitu ya. Tapi pas tidak ada saya atau saya dikira belum datang gitu ya, itu ada yang seperti itu gitu. Jadi ketawanya terbahak-bahak, kadang berkata kasar gitu ya, ada yang seperti itu. Nah itu nanti kalau ada yang seperti itu tuh langsung saya panggil gitu ya, saya panggil ini aja bercanda gitu ya, misalnya kok tadi rame banget, ada masalah apa atau ada yang dibicarakan apa, seperti itu. Tapi dengan pendekatan, Iya, tidak dengan otoriter ya. Gitu. Jadi dia juga merasa ya tidak dimarahi gitu, seperti itu. Nah nanti untuk pelatihannya ada itu di hospitality. Di hospitality ya. Nah Bu, itu dari sisi karyawan, baik itu calon karyawan maupun dari karyawan tetap, boleh nggak Bu, kalau misalkan ada nggak sih kendala yang Ibu hadapi dari customer mungkin? Customer Sejauh ini pasti ada atau nggak ada? apa ya, disikapi dengan bijak aja sih ya. Berarti selalu ada ya? Ada gitu ya, ada aja gitu. Tapi kita sikapinya gini, mungkin berupa kritikan atau saran gitu ya, kita terima gitu. Nanti kita berarti kalau misalkan ada kritikan atau ada masalah di customer gitu ya, kita introspeksi gitu. Jadi mungkin pelayanan kita yang kurang seperti itu, atau dari sikap karyawan atau sayanya sendiri atau produk kita yang ini kurang gitu ya, itu introspeksi di situ. Nah, berarti itu bagus sekali ketika kita mendapatkan kritikan, tidak lantas menyalahkan orang yang mengkritik itu, tapi mencari tahu penyebab kenapa sih orang itu mengeluarkan keluhan tersebut. Nah, ini manajemen yang bagus ketika ada orang yang berkeluh kesah, dokter mencari tahu apa yang membuat mereka mengeluh, kemudian memberikan solusi yang terbaik. Benar? Iya. Nah, seperti itu ya Bu. Nah Bu, untuk jargon Evara itu setelah di anniversary kemarin itu saya sering mendengar Evara sebagai kendaraan surga, itu maksudnya bagaimana Bu? Nah, di Evara itu kan ada visi ya, ada visi, misi, dan budaya kerja. Di visinya itu kan ingin kehidupan yang berkah dan berlimpah. Tentunya berharap apa sih? Berharap pahala dan pahala kelak untuk
masuk ke surga gitu ya. Jadi di sini kita bareng-bareng gitu, bareng-bareng belajar itu bukan hanya di dunia estetik gitu, tapi tadi mencari ridho Allah gitu ya. Banyak program-programnya gitu, tahsin gitu ya, terus dengan program MTR-nya kita juga ada kajian gitu ya. Kajiannya ya alhamdulillah saya sendiri yang mengisi gitu. Kita rutin tiap 2 minggu sekali, untuk tahsin juga tiap 2 minggu sekali. Jadi setiap minggunya itu kita nggak kosong, ada kajian gitu ya, ada yang dipelajari gitu. Terus ada IPP juga, Apa itu? Indeks Performa Plan, jadi nilai karyawan gitu. Jadi ada poin-poinnya di situ, sholat berjamaah, bukan sholat tepat waktu ya. Jadi misal kalau memang kalau laki-laki harus berjamaah di masjid, tapi ini kan di sini krunya juga perempuan semua, jadi ya sholat tepat waktu gitu. Itu namanya ada IPP, checkpoint, ada disebut checkpoint. IPP Ya, IPP. Ada sholat tepat waktu gitu, terus ada ngaji bersama, ada di situ checklistnya sholat duha gitu, terus ada alarm tahajud gitu ya. sampai ke sana ya Bu Eva ya. Terus keren. apalagi ya gitu. Tadi program tahsin harus ikut, dan alhamdulillah di sini tuh ada karyawan yang sudah tahfidz, belajar tahfidz itu udah belajar apa ya? Menghafal 3 surat gitu. Mereka itu udah hafal An-Naba, An-Nazi'at sama Abasa. Iya gitu. Masya Allah ya. Iya, luar biasa. program itu tadi ya, kita berharap gitu ya, di sini itu mereka bukan hanya mencari materi gitu, tapi di sini kita sama-sama belajar. Saya juga di sini belajar gitu ya. Jadi bukan saya yang istilahnya tuh, bukannya saya yang paling soleh, bukannya saya yang paling pintar, tapi mengajar iya, tapi bersama-sama gitu ya, untuk kehidupan yang berkah dan berlimpah, dan berharap surganya Allah. Amin. Ternyata Bu Dokter sampai ke sana. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Suka dan duka selama menjalankan Evara selama 11 tahun ini, sampai sudah keren dan luar biasa, suka dukanya pasti ada. Bisa Ibu ceritakan? Iya, keren. Sepertinya banyak sukanya ya. Tapi kalau dukanya tadi masalah dari karyawan atau sejak pandemi itu kan targetan omset turun gitu ya, tidak mencapai target omset. Tapi kita ya sudah, mungkin rezekinya di sini gitu kan. Jadi ingat lagi konsep rezeki gitu ya. Jadi ya rezekinya saya segini gitu. Memang dikasihnya sama Allah gitu ya. Kita mau kita memang boleh berikhtiar gitu ya, tapi ada dikasih sama Allahnya rezekinya segini ya sudah gitu. Kita syukuri gitu. Nah, berkaca disyukuri masih banyak yang di bawah kita seperti itu. Untuk mindset mungkin rezeki kita hanya segini, itu kan mungkin untuk Ibu, tapi bagaimana dengan karyawan? Ibu mungkin punya pemikiran lain. Bagaimana kalau misalkan ada yang goyang sejauh ini? Nah Bu, untuk menjaga stabilitas selama pandemi itu, apa yang Ibu lakukan untuk tetap berjalanan bareng dengan mindset bahwa rezeki kita itu hanya segini, tapi Ibu kan punya karyawan yang harus tetap pada target. Itu awal-awal pandemi kita memang kaget gitu ya. Ada situasi seperti ini ya, force major ya, misalnya di luar kuasa kita gitu ya. Tapi kita alhamdulillah cepat bangkit gitu. Itu hanya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu maksudnya kita benar-benar yang merasa sedih gitu ya, itu hanya 1 bulan gitu. Kita tidak menerima treatment. Ya, kita kan tidak menerima treatment, hanya jualan produk. Dan jualan produk juga kita belum beralih ke online ya Teh gitu. Kita belum beralih ke online, tapi kita ini harus bangkit, caranya gimana gitu ya. Kita sama-sama, ya namanya juga satu tim. Kamu ada masukan apa? Kamu ada masukan apa? Seperti itu. Jadi kita satu tim gitu. Akhirnya ya sudah, kita buat APD gitu ya, terus ya alat pelindung diri, terus maskernya juga kita persiapkan gitu. Sesuai prokes ya, sesuai prokes. Terus kita juga alhamdulillah untuk sterilisasi ruangan itu pakai yang aman dari probiotik itu gitu, kita pakai itu. Dan yang penting imunitas karyawan. Nah, saya support di situ
gitu. Saya support di situ, mereka mendapat fasilitas injektif C, terus dapat probiotik juga gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Nah, untuk injektif C itu kan nggak murah dokter. Bagaimana ibu ke karyawan itu? Apakah memberikannya free atau Saya masih free. Masa Allah Nah, dokter, kalau ya Allah, baik sekali. saya ngasih free gitu. Yang penting mereka sehat gitu. Kalau sehat produktif dong. Buat siapa lagi ya? Iya. Hanya untuk kepentingan bersama. Gitu. Iya Bu, ternyata memang lebih sebenarnya kalau misalkan mau bersyukur ya semuanya lebih banyak sukanya daripada dukanya ya Bu. Ya hanya pas awal pandemi itu sih kita ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya naik bangkit gitu ya. Ya malah saat pandemi kita juga beli laser gitu kemarin tuh. Gitu. Iya. Rejup gitu iya. ya. Jadi kita saat yang lain Masih dulu down. ya, kita alhamdulillah masih bisa beli alat, terus masih bisa pengembangan yang lain. Nah itu untuk cara mengatasinya, solusinya mungkin ibu dengan melakukan mengalihkan ke online ya Bu? Ya, Mengalihkan ke online berarti mungkin bisa saya masukkan juga untuk ternyata IT di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan untuk promosi itu dan editing, kemudian juga desain itu penting sekali ya Bu untuk membuat produk kita jadi semakin menarik. Itu adalah dengan proses editing yang baik dan dengan desain yang baik. Ibu sendiri ada tim editing sendiri, tim desain sendiri? karyawan. Oh, barangkali ibu mungkin bisa melakukan sendiri kan suka-suka kalau desain Kalau sendiri. saya sendiri sih tidak bisa ya, tapi saya bisa mengkritik sama suami itu bisa. Oh ini desainnya bagus, ini desainnya kurang bagus itu. Ya Tapi jelas ibu kan emang mahir di estetika, tinggal prakteknya aja gitu. saya tidak bisa gitu, saya belum gitu, belum belajar. Belum, karena merasa ibu belum butuh. Nah teman-teman cukup sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Tapi barangkali Bu Dokter mungkin ada yang ditanyakan sih. Masih ada? Ini tentang masyarakat tanpa riba ya. Jadi saya itu bergabung di masyarakat tanpa riba di tahun 2017. Itu merubah semuanya. Gitu ya. Iya, merubah semuanya ke arah ke perbaikan tentunya ya. Berarti dari manajemen personalitinya, keluarga, sampai ke Evara manajemen semuanya itu Bu Dokter dapatkan dari MTR itu. Nah luar biasa sekali Bu, sebenarnya masih pengen ngobrol sama Bu Dokter. Ternyata memang Bu Dokter itu tidak sombong, Masya ramah, Allah. senang berbagi ilmu. Ya sok aja coba kalau misalnya kita nanya manajemen ke orang lain, mana ada yang mau berbagi. Beda halnya dengan Bu Dokter ini. Jadi dia senang berbagi. Kalau misalkan ilmunya diamalkan, tentu pasti akan berpahalanya panjang juga ya Bu. Kalau disimpan, iya amal jariah. Kalau disimpan sendiri ya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau di share orang lain, Bu Dokter share ke saya share ke teman-teman. Insya Allah Bu Dokter pahalanya banyak. Bisa yang terinspirasi dari kita para perempuan yang menjadi leader, tetapi harus tetap ingat tanggung jawabnya di rumah ya Bu ya. Jadi kita jangan melupakan kodrat kita sebagai istri, Sebagai ibu. dan sebagai anak. Baik Bu, terima kasih waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan dari saya, ada kata-kata yang tidak berkenan Ibu. Saya juga merasa bahagia gitu ya, ada Bu Yani ke sini. Terima Ya, kasih. Makasih banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.